Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia, sudah hari keberapa? Anak Bapak di sini sudah hari keberapa puasa? 10? 11. Kalau mulainya Senin ke Senin 8. Sekarang hari Kamis, 8, 9, Selasa, 10. Berapa hari ke 11? Berarti sudah lewat 10 hari pertama. Tinggal 19 hari lagi, karena puasa hari ini full 30 bulan ini. Berbeda dengan putusan Pak Menteri Agama, itu puasa dimulai hari Selasa tanggal 12, tapi hari rayanya sama-sama hari Rabu tanggal 10 April. Karena begitu Ramadan berakhir, matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk 7 derajat lebih. Karena dia sudah tinggi, sesuai dengan putusan pemerintah, metode yang dipakai, kalau sudah 3 derajat ke atas itu masuk malam pertama. Jadi Selasa tanggal 9 April itu malam takbiran, berarti besoknya Rabu Idul Fitri. Jadi secara nasional sama. Pagi ini materi kita adalah sejarah azan. Mungkin ini perlu, dulu sudah pernah kita bahas juga Pak ya, materi azan dalam sejarah. Terus titik fokusnya adalah pagi itu azan 2 kali. Ini saya ulang lagi, moga-moga anak-anak yang hadir ini menyerap, karena daya serap yang bagus nanti menjadi pendukung mengeksekusi, mengamalkan, karena ada tuntunan. Sejarah azan, waktu Nabi di Madinah setelah masjid siap, yang pertama kali dibangun masjid, lalu bagaimana memanggil orang salat berjamaah? Ada beberapa usulan, dipukul lonceng, tapi itu tidak diterima karena cara Nasrani. Ditiup trompet supaya orang datang juga tidak diterima karena itu cara Yahudi. Selanjutnya dihidupkan api supaya tampak di malam hari, kalau siang tampak asapnya mengepul. Juga ditolak karena cara Majusi. Orang Majusi kan menyembah api. Terus bagaimana? Nah, ada yang bermimpi dalam tidurnya, namanya Abdullah bin Zaid. Dalam mimpinya itu melihat seorang laki-laki bawa lonceng. Lalu dia minta, mau dibeli. Pak, jual lonceng bapak ya. Untuk apa? Untuk dipukul supaya orang datang salat berjamaah. Oh jangan, ada cara yang lebih baik saya ajarkan kepadamu. Lalu apa yang diajarkan? Kalimat, apabila masuk waktu salat kamu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah, seperti kalimat azan yang kita amalkan. Setelah tampak dalam mimpi itu Zaid bin Abdullah bin Zaid sudah paham, dilanjutkan pelajaran. Apabila salat hendak ditegakkan, artinya orang sudah berdatangan, lalu salat hendak dimulai, maka kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatnya sekali-sekali. Terus apa lagi? Hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali. Ada tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Ini yang nama Bapak madhab sini nak. Madhab situ. Jangan ponta, simak lelok. Kalau ngantuk boleh lalok. Ya, nak Bapak juga yang putri perhatikan belakang, menghadap ke sini. Itu yang paling belakang sudut itu seperti kurang tertib. Madhab kemari. Biar pelajaran dapat. Biar kita ceramahkan juga pendek-pendek, tak lama-lama. Mudah-mudahan masuk paham itu. Terus dia bangun dari dalam mimpinya, bangun dari tidurnya itu, lalu disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bermimpi begini. Dia yang mau tahu atau pindah sih ke duduk. Siapa tuh yang baju pramuka atau siapa? Siapa yang mau tanah? Tidak apa-apa, sehingga pindah mari. Jadi Pak terganggu karena pelajaran yang penting. Kan waktu kita akan pendek. Kalau acok Pak menegur tuh lembek sudahnya. Madok mari. Mudah-mudahan pelajaran dapat. Terganggu. Karena parukan kanyang terus apa? Memang ada juga ustadz ya Bapak Ibu, mau tahu orang ceramah itu tetap jauh mantap. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi mari kita jaga tertib yang baik. Nanti kalau jadi presiden pasti jadi presiden yang beretika. Kalau jadi menteri yang ada rasa malu. Jadi apa? Kita bangun etika akhlak yang mulia di surau ini. Karena ini mungkin ada yang jadi gubernur nanti, jadi menteri atau menjadi RI 1. Karena produk surau nanti dia punya ada rasa malu, sopan, punya etika untuk mengurus negeri. Kalau tidak ada lagi lain cerita. Jadi perhatikan baik-baik. Apa ya mengembalikannya? Dari mana tadi itu ya? Nah, jadi ya Rasulullah, saya bermimpi. Didengar oleh Rasulullah, oh mimpimu bagus. Panggil Bilal bin Rabah, ajarkan padanya. Begitu diajarkan pada Bilal diminta menyerukan, dikumandangkan azan itu. Kalau tadi kan kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sekarang enggak. Allahu Akbar diserukan dengan irama yang terbaik, dengan napas yang panjang, sehingga menggemalah suara azan pertama kali di Madinah. Begitu azan ini jelas, Umar dan sahabat lain kan mendengar. Umar melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh yang dilafazkan oleh Bilal sesuai benar dengan mimpi saya. Jadi kiranya Umar pun bermimpi dapat pelajaran bagaimana memanggil orang salat. Jawaban Rasulullah, ini adalah mimpi yang benar, menjadi amalan seterusnya. Jadi setiap waktu salat masuk, azan dikumandangkan. Selanjutnya, Rasulullah kan tahajudnya itu kan setiap malam. Lama, panjang ayatnya, jumlah rakaatnya kan 11. Sudah salat tahajud, witir, dia tidur-tiduran. Jadi merebahkan badan lah. Jelang subuh masuk. Jadi waktu subuh belum masuk, sekira-kira setengah jam lebih kurang lah, Bilal azan dia. Padahal waktu subuh belum masuk.
dalam azannya itu sesudah hayya 'alal falah dilengkapi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada tidur. Salat apa? Waktu subuh saja belum masuk. Kiranya bermakna, oi jago yang alun tahajud silahkan. Kalau masuk waktu subuh tidak bisa lagi tahajud, karena tahajud itu membawa keberuntungan. Orang yang rajin tahajud kan ya naik karirnya, mudah ekonominya, lurus jalannya, terpelihara dari fitnah. Jadi beruntung sekali kalau bertahajud. Allah berjanji mengangkat derajat orang tahajud maqamam mahmuda, diangkat ke derajat yang mulia dan terpuji. Jadi bangun, itu makna as-salatu khairum minan naum. Lebih baik bertahajud daripada tidur. Bagi yang belum tahajud maksudnya bangun-bangun. Kiranya Rasulullah hanya badannya saja yang tidur, matanya saja yang merapat, telinganya nyaring, menyimak sesungguhnya. Lalu setelah selesai azan itu Rasulullah mengungkapkan ini, ma ahsana hadza ya Bilal aj'alhu fi azanika. Sungguh indah, bagus ucapan tambahan azanmu. Biasanya tidak ada pakai as-salatu khairum minan naum. Jadi dipuji oleh Rasulullah, bagus, jadikanlah itu azanmu terus menerus. Setiap azan pagi itu dikumandangkan pakai as-salatu khairum minan naum. Nah, pelajaran selanjutnya bagaimana? Karena Bilal ini azan waktu subuh belum masuk, orang sudah berdatangan, waktu subuh masuk, diminta azan kedua, itu Ibnu Ummi Maktum, laki-laki yang sebenarnya belum terlalu tua tapi matanya buta. Dialah yang diminta mengumandangkan azan. Bagaimana caranya? Dia kan tak tahu, tidak melihat fajar shadiq terbit, karena subuh itu kan mulai terbit fajar. Orang beritahu tampak fajar sudah menyingsing di ufuk timur, itu beritahu waktu sudah masuk. Dia azan kedua itu tidak lagi pakai as-salatu khairum minan naum, karena orang sudah bangun. Hanya saja di Mekah Madinah sampai hari ini azan kedua pakai as-salatu khairum minan naum. Apakah salah? Tidak, karena waktu subuh orang juga berpotensi mau tidur lagi. Misalnya waktu subuh pukul 5, sudah bangun misalnya pukul 5 tadi itu. Kalau diperturutkan bisa tidur, bahkan kakek nenek pun mau tidur kalau pukul 5 itu, karena suhunya mendukung. Apalagi anak-anak masa pertumbuhan. Jadi diseru, lebih baik salat subuh, jangan tidur, kira-kira seperti itulah. Jadi tetap juga dipakai azan kedua, as-salatu khairum minan naum. Kalau dalam sejarahnya sebenarnya tidak cukup azan pertama. Nah, pelajaran berikutnya apa? Rasulullah, apabila kamu dengar azannya Bilal, jangan terpengaruh untuk bersahur. Jadi kalau sedang makan aja berhenti makan kalau azannya Bilal, karena Bilal azan hari masih malam. Jadi lanjutlah bersahur, makanlah dengan tenang, karena Bilal azan hanya membangunkan orang. Tapi apabila kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, tidak boleh lagi makan minum. Jadi sudahilah makan. Tapi jangan pula terlalu kaku. Misalnya bapak lah manyuo lah tibo dalam mulut, kurang azan kedua waktu subuh masuk, anak di dalam mulut kok tetap diselesaikan. Jadi keluar loh tetap, karena tidak harus serta merta azan langsung berhenti, tidak. Tapi kalau memang belum selesai, selesaikan yang dalam mulut.
sudah tu tetap minum dengan tenang, tidak usah tak kaja-kaja. Beko tak caki air kan berbahayu juga. Minum dengan tenang, ya udah. Tapi alangkah baiknya sebelum azan waktu subuh masuk sudah selesai. Itulah gunanya azan pertama tadi disiasati. Sebab Nabi itu apabila misalnya makan sedang berlangsung, kamu dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, berhentilah. Artinya berhenti, bukan langsung begitu saja selesaikan makan tadi. Yang paling tidak yang di dalam mulut diselesaikan sampai habis. Ini sesuai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang hitam, beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi malam itu makanlah dini hari. Tapi kalau fajar sudah terbit, fajar itulah disebut benang putih atas benang hitam. Jadi terang sedikit di ufuk timur itu disebut benang putih. Atas benang hitam background malamnya itu kan gelap gulita, itu disebut benang hitam. Nah, jadi begitu fajar terbit, stop makan minum. Itulah yang disebut dengan imsak. Menahan. Jadi menahan itu mulai subuh atau fajar terbit. Karena waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Jadi begitu fajar terbit, azan dikumandangkan, stop makan minum. Ya, kalau belum selesai, segera berhenti. Summa atimmus siyama ilal lail. Begitu fajar terbit, sempurnakan puasamu sampai malam. Sampai malam itu maksudnya sampai matahari terbenam. Al-Baqarah 187. Jadi itu gunanya Bapak Ibu, azan pertama sangat membantu. Kalau di luar Ramadan, misalnya Ibu sedang salat tahajud di rumah jam 4 sampai 4:30 misal ya, suasana tenang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya model kau 4:30 baru mulai tahajud, baru mulai subuh mungkin pukul 5 kan ada sekitar setengah jam. Orang hidupkan program ngaji. Dulu kan benar-benar kaset ya, pakai tape recorder diputar, sambung ke mic. Kalau sekarang kan di HP saja sudah cukup. Lalu terdengarlah surah ngaji melalui pengeras suara, jelas ke rumah masing-masing. Sekiranya Ibu sedang tahajud di rumah, ayat demi ayat jelas, pertanyaannya tahajud terganggu atau khusyuk? Ya, terganggu. Sebab idealnya apabila dibacakan Al-Quran, diamlah, simaklah. Awak sedang salat, baca rohnya. Dimatian mik jauh dari teh awak di rumah. Kalau banyak orang terganggu, itu ya tanggunglah dosa. Cuman orang tu nak mungkin dikecian masa pada solo mutar kaset ngaji. Cuman mari kita berjujur-jujur, putar kaset ngaji itu bukan untuk melalui pengeras suara masjid. Tu bilo lain, ya putarlah di rumah, di kamar, di kelas mungkin, disimak, diulang, ya boleh, bukan melalui pengeras suara masjid. Kalau pengeras suara masjid ya untuk azan atau mungkin ada pemberitahuan penting, ya itu boleh. Jadi itu. Jadi bagaimana membangunkan orang? Azanlah, azan pertama. Sudah azan sekitar 5 menit, itu sudah lama azan itu. Suasana tenang. Kalau ada yang sedang tahajud, dia bisa lebih khusyuk. Kalau ada yang mau ujian, menghafal, waktu yang sedikit itu insya Allah mudah masuknya. Yang mau melanjutkan doa, silakan doa ketenangan, kemudahan rezeki, supaya dapat jodoh, dapat menantu, ada saling kepercayaan dan lain-lain. Minta pada Allah. Jadi ini. Terus untuk kita di sini, sekiranya memang belum
azan 2 kali dikumandangkan, inilah yang harus diterapkan. Jangan dimusyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan kacaunya. Bapak Ibu, Pak RT, Pak Ketua, Pemuda, Bondo Kanduang dan lain-lain, itu pendapat bisa macam-macam. Sesuatu yang sudah ada dalilnya, ada petunjuknya, bukan dimusyawarahkan, tapi diamalkan. Hanya saja sebelum diamalkan ada pemberitahuan. Pertama, nanti yang akan memberi dukungan kan di antara pengurus kita ini jamaah, sebahagian kan sudah menunaikan haji dan umrah. Jadilah dia pendukung. Oh yo, di Makkah Madinah tu azan 2 kali pagi. Sudah itu sejarahnya jelas, tidak ada perbedaan pendapat. Sampai kini sesungguhnya kalau diperkuat begini, Imam Syafi'i dalam kitab induk Al-Um itu menyerukan supaya pagi itu azan 2 kali. Nah, kalau umat Islam Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, mestinya seluruh musala masjid di Indonesia pagi itu azan 2 kali. Idealnya begitu. Terus Bapak Ibu silahkan juga lihat di YouTube azan 2 kali menurut Ustadz Khalid Basalamah. Itu banyak videonya, bagus-bagus. Setelah saya simak sampai akhir, mengapa kita di Indonesia kok pagi itu selawatan, maksudnya putar materi selawat menjelang subuh kalau mau tuh. Yo rancak lo bunyinya. Mengapa seperti itu? Kira-kira begitu. Atau ada yang mutar kaset ngaji. Mengapa tidak azan saja, azan pertama dan kedua? Ditambah pula dengan Persis Persatuan Islam. Jadi dulu ada ulama yang sangat hebat, dipanggil Ahasan Bandung. Jadi kalau bukunya tuh banyak, tebal. Ada soal jawab agama 1, 2, 3, 4, tebal. Mubalik yang cinta ilmu umumnya memakai itu karena di sana ada pertanyaan, ada jawaban, dalil-dalil dan uraian singkat. Kader dari Persis itu juga menyerukan pagi itu azan 2 kali. Kalau di Muhammadiyah itu tahun 60-an itu sudah dibahas di Palembang. Lanjut ya, di mana lagi pembahasannya di Garut tahun 76. Selanjutnya dibahas pula tahun 80 di Klaten. Puncaknya tahun 89 di Malang. Materinya apa? Membahas tentang azan pagi itu. Sampailah kepada kesimpulan, pertama, azan awal dan azan sani itu maksudnya azan kedua, disyariatkan. Bahasanya masyru'. Masyru' itu disyariatkan. Artinya diamalkan oleh umat masa Rasulullah. Sampai sekarang ya khusus di Mekah, Madinah itu dilanjutkan. Yang kedua putusannya, bacaan taswib. Apa itu taswib? As-salatu khairum minan naum. Dibaca azan pertama, sedangkan azan kedua bagaimana? Boleh dibaca, boleh tidak. Jadi kalau di Makkah Madinah itu malah azan kedua juga pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau menurut sejarah sebenarnya tidak. Jadi ada kondisi sudah terbiasa baca as-salatu khairum minan naum, dibaca juga pada azan kedua juga boleh, karena ada isyarat jan lalu waktu subuh. Kalau lalu waktu subuh itu utak agak apa, bagaikan kepala sering-sering masuk kulkas.
Jadi tak kancang gitu. Tu yo subuh tu yo bergerak, ada rukuk sujud, ada ngaji atau jalan santai, beraktivitas mungkin di dapur, bukan lalu. Kalau lalu sudah subuh, pikiran tak begitu tajam, rezeki menjauh. Pada waktu strategis itu adalah subuh. Tapi kalau di patroli lalu, ya bisa jago jam 8, bisa jago jam 7. Kira-kira kalau lalu sudah subuh, jago jam 8, badan latih atau bergairah? Latih badan itu. Tapi kalau ada aktivitas sesudah subuh itu, kok lalu jelang tengah hari, agak setengah jam, atau tidur-tiduran sesudah zuhur, itu bagus. Tapi kalau sudah subuh model kolalo, itu ya alamat ketajaman pemikiran tuh jadi menumpul gitu. Lain badan tambah gadang juga, tapi ketajaman kurang gitu. Perasaan juga kadang-kadang kurang. Tapi kalau misalnya ada aktivitas sebelum subuh sudah bangun, sudah subuh ada bergerak, apakah menghafal, berdiskusi, pokoknya ada kegiatan. Tapi kalau dibuat tidur itu menghambat kemajuan. Itulah kalimat as-salatu khairum minan naum itu. Nah, Bapak Ibu, ya sekarang kan yang jelas anak-anak sudah dengar, sudah menyerap. Ya sebagian jamaah kan jamaah yang wirid biasa-biasa juga ya. Bapak-bapak sebagian ya malah berdua, bertiga Pak ya. Sudah dibaca sejarah, saya kira tinggal eksekusi saja. Ini sekedar apa saja, beberapa bulan Ramadan ini sudah ada beberapa yang saya terangkan malam, itu pengurusnya langsung mengatakan besok kita azan 2 kali, subuh. Di antaranya Masjid Samratul Ikhwan di Parak Kopi, bukan Parak Kopi, Parak Karakah. Deko Parak Kopi lo tersabui. Masjid Istiqlal Dake SMA 2 di Purui. Sudah diterangkan soal sejarah, dan memang dalam ceramah saya itu jangan Bapak Ibu dimusyawarahkan. Kalau dimusyawarahkan soal azan 2 kali itu bisa kacau. Tuh sebarkan informasinya, beritahu, lalu diamalkan. Kira ketua tuh di muka awak, wakilnya di sampingnya. Prof, kiranya wakil kau profesor, lebih tua daripada saya, tampak gagah, rendah hati. Yo langsung kita amalkan Pak Ketua. Kiranya yo subuh itu azan langsung 2 kali. Jadi artinya ada yang berpikir-pikir panjang, ada yang langsung diamalkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ya saya berharap seperti itu. Yang penting sudah ada ini didengar, sudah ada kajiannya. Yang pencinta ilmu boleh dilanjutkan, tonton videonya banyak di media sosial, dalil sejarah tentang azan dan azan 2 kali itu. Mungkin ini ya Bapak Ibu, anak-anak semua, tentang azan ini. Sebenarnya ada beberapa yang saya tidak sampaikan, nanti kalau disampaikan semua tuh terlalu panjang, tapi intinya seperti itu, garis-garis besarnya sudah. Mungkin sampai di sini. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.